Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Sifa Salsabila dengan NIM 250 30 10 140 dari program studi akuntansi kelas AK201. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Makroekonomi Dashboard Indonesia, Analisis Pendapatan Nasional, Inflasi, Pengangguran, Kebijakan Makroekonomi, Neraca Pembayaran, Nilai Tukar, dan Model Mundell-Fleming. Laporan ini merupakan penggabungan dari pembahasan UTS, tugas semester, dan instruksi UAS. Jadi pembahasannya tidak hanya mengenai kondisi ekonomi Indonesia, tetapi juga melihat bagaimana kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia bekerja dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi. Yang pertama adalah latar belakang. Perekonomian Indonesia selalu mengalami perubahan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Beberapa faktor tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, nilai tukar rupiah, perdagangan internasional, serta kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Pada periode 2023 sampai 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di sekitar 5%. Salah satu penopang utamanya adalah permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, namun Indonesia tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpastian ekonomi global, perubahan harga komoditas dan energi, arus modal internasional, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Karena itu, dalam laporan ini digunakan 3 model utama, yaitu model Fleming. Model IS-ILM digunakan untuk melihat keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Model ADIS digunakan untuk melihat dampak shock ekonomi terhadap harga dan output. Sedangkan model Fleming digunakan untuk menganalisis perekonomian terbuka yang melibatkan nilai tukar dan arus modal. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendapatan nasional Indonesia. Berdasarkan data dalam laporan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,05% pada tahun 2023 dan 5,03% pada tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil meskipun terdapat berbagai ketidakpastian global. Kalau kita melihat komponen PDB, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar. Kontribusi konsumsi rumah tangga meningkat dari 53,18% pada 2023 menjadi 54,04% pada 2024. Kemudian investasi atau PMTB memberikan kontribusi sekitar 29,15%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih cukup bergantung pada permintaan domestik, terutama konsumsi masyarakat. Jadi menjaga daya beli masyarakat menjadi salah satu hal penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya adalah inflasi dan pengangguran. Pada tahun 2022, inflasi Indonesia meningkat hingga 5,51%. Kenaikan ini terutama berkaitan dengan kenaikan harga energi dan BBM, peningkatan biaya transportasi, bahan baku, serta gangguan distribusi, karena penyebab utamanya berasal dari kenaikan biaya produksi. Maka inflasi pada tahun 2022 lebih tepat dikategorikan sebagai cost plus inflation. Kemudian pada tahun 2023, inflasi turun menjadi 2,61%. Untuk pengangguran, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT mencapai 7,07% pada tahun 2020. Setelah aktivitas ekonomi mulai pulih,
TPT turun menjadi 6,49% pada tahun 2021, 5,86% pada tahun 2022, dan 5,32% pada tahun 2023. Artinya, pemulihan ekonomi juga diikuti dengan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja. Shock ekonomi dengan model IDES. Selanjutnya kita bisa melihat dampak shock ekonomi menggunakan model IDES. Ada dua shock utama yang dibahas dalam laporan. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan konsumsi dan investasi turun. Dalam model IDES, kondisi ini menyebabkan AD atau aggregate demand bergeser ke kiri. Akibatnya, output turun, pendapatan masyarakat turun, dan pengangguran meningkat. Kemudian, shock yang kedua adalah kenaikan harga energi dan BBM pada tahun 2022. Kenaikan harga energi menyebabkan biaya produksi perusahaan meningkat, sehingga AS atau aggregate supply bergeser ke kiri. Akibatnya, tingkat harga meningkat, sedangkan output turun. Jadi, kalau pandemi lebih banyak memberikan tekanan dari sisi permintaan, kenaikan harga energi memberikan tekanan dari sisi penawaran. Inilah yang menyebabkan inflasi tahun 2022 dikategorikan sebagai cost plus inflation. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan moneter. Untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Contohnya adalah belanja pemerintahan, bantuan sosial, subsidi, pembangunan infrastruktur, insentif, perpajakan, dan dukungan kepada UMKM. Tujuannya antara lain menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan kondisi likuiditas. Instrumennya antara lain BI Rate, operasi moneter, intervensi pasar valuta asing, pengelolaan likuiditas, dan kebijakan makroprudensial. Jadi secara sederhana, fiskal lebih banyak berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah, sedangkan moneter lebih berhubungan dengan suku bunga, likuiditas, dan stabilitas moneter. Selanjutnya ada model SLM dan crowding out. Dalam kebijakan fiskal ekspansif, ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, maka G meningkat, permintaan aggregate meningkat, dan kurva IS bergeser ke kanan. Akibatnya pendapatan atau output meningkat, tetapi peningkatan pendapatan juga meningkatkan permintaan uang, sehingga suku bunga dapat meningkat. Ketika suku bunga meningkat, investasi swasta bisa mengalami tekanan. Kondisi ketika peningkatan belanja pemerintah menyebabkan investasi swasta tertekan. Ini disebut sebagai crowding out effect. Sedangkan dalam kebijakan moneter ekspansif, ketika jumlah uang atau likuiditas meningkat, kurva LM bergeser ke kanan, suku bunga kemudian turun, investasi meningkat, dan output juga meningkat. Dalam kondisi Indonesia, crowding out terjadi pada periode 2024 sampai 2025. Lebih tepat disebut sebagai crowding out parsial, karena investasi masih dapat tumbuh dengan adanya pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan insentif pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang neraca pembayaran Indonesia atau NPI. NPI merupakan catatan transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan negara lain. Pada triwulan 1 2026, NPI Indonesia mengalami defisit sebesar 9,1 miliar US dollar. Transaksi berjalan mengalami defisit sekitar 4,6 miliar US dollar atau sekitar 1,1% dari PDB.
Kemudian, transaksi modal dan finansial mengalami defisit sekitar 4,9 miliar US dollar. Walaupun mengalami defisit, kondisi sektor eksternal Indonesia belum dapat dikatakan lemah secara keseluruhan. Hal ini karena cadangan devisa masih cukup tinggi. Pada akhir Maret 2026, cadangan devisa mencapai sekitar 148,2 miliar US dollar yang setara dengan sekitar 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi, Indonesia memang menghadapi tekanan eksternal, tetapi masih mempunyai cadangan devisa yang cukup kuat sebagai penyangga. Selanjutnya adalah nilai tukar rupiah. Pada tahun 2026, rupiah mengalami tekanan akibat ketidakpastian global dan meningkatnya permintaan valuta asing. Pada 21 Juli 2026, nilai rupiah berada sekitar 17.885 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan JISDOR sekitar 17.909 per dolar Amerika Serikat. Hubungannya antara neraca pembayaran dan nilai tukar dapat dilihat melalui permintaan dan penawaran valuta asing. Ketika ekspor meningkat, devisa yang masuk juga meningkat, sehingga tekanan terhadap rupiah dapat berkurang dan rupiah cenderung menguat. Sebaliknya, jika terjadi capital outflow, kebutuhan terhadap dolar meningkat sehingga rupiah cenderung melemah. Namun, perubahan nilai tukar tidak hanya dipengaruhi oleh NPI. Nilai tukar juga dipengaruhi oleh suku bunga global, ekspektasi investor, kondisi geopolitik, kebijakan Bank Indonesia, dan kondisi pasar keuangan internasional. Selanjutnya adalah model-model Fleming. Model-model Fleming merupakan pengembangan dari model ISLF yang digunakan untuk menganalisis perekonomian terbuka. Model ini memasukkan faktor seperti perdagangan internasional, arus modal, nilai tukar, tingkat bunga internasional, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Untuk Indonesia, sistem nilai tukar bukan fixed exchange rate. Rupiah pada dasarnya bergerak mengikuti kondisi pasar, tetapi Bank Indonesia melakukan intervensi untuk mencegah volatilitas yang berlebihan. Jadi, Indonesia lebih tepat disebut menggunakan nilai tukar fleksibel atau mengembang yang dikelola. Sementara itu, mobilitas modal Indonesia relatif tinggi, tetapi belum sempurna karena masih terdapat resiko nilai tukar, resiko negara, regulasi, biaya transaksi, serta ketidakpastian global. Kebijakan yang lebih efektif. Kemudian berdasarkan model Fleming, kebijakan mana yang lebih efektif dalam kondisi nilai tukar fleksibel dan mobilitas modal relatif tinggi. Kebijakan moneter cenderung lebih efektif, terutama untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sektor eksternal. Sebagai contoh, ketika suku bunga diturunkan, investasi dapat meningkat dan output meningkat. Namun, karena Indonesia merupakan perekonomian terbuka, penurunan suku bunga juga dapat menyebabkan capital outflow. Capital outflow meningkatkan permintaan dolar dan menyebabkan rupiah terdepresiasi. Depresiasi rupiah kemudian membuat ekspor menjadi relatif lebih murah dan dapat meningkatkan ekspor neto. Jadi, kebijakan moneter mempunyai dua jalur pengaruh, yaitu melalui investasi domestik dan melalui ekspor neto. Namun, ini bukan berarti kebijakan fiskal tidak penting. Kebijakan fiskal tetap dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan peningkatan produktivitas pembangunan SDM, hilirisasi, dan penguatan UMKM. Jadi, kebijakan yang paling tepat bukan memilih salah satu secara mutlak, tetapi mengkombinasikan kebijakan moneter dan fiskal sesuai kondisi ekonomi. Selanjutnya ada kesimpulan.
Sebagai kesimpulan, berdasarkan penggabungan analisis UTS, tugas semester, dan UAS, perekonomian Indonesia dapat dikatakan memiliki struktur yang cukup kuat, tetapi tetap menghadapi berbagai resiko domestik dan eksternal. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil di sekitar 5%, dan konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama PDB. Dari sisi inflasi dan pengangguran, pandemi menunjukkan bahwa shock ekonomi dapat menurunkan output dan meningkatkan pengangguran. Sementara itu, kenaikan harga energi pada tahun 2022 memberikan tekanan inflasi melalui peningkatan biaya produksi. Dari sisi eksternal, NPI Indonesia pada triwulan 1 2026 memang mengalami defisit, tetapi cadangan devisa masih cukup kuat. Kemudian, berdasarkan model Mundell Fleming, kebijakan moneter cenderung lebih efektif untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sektor eksternal. Namun, kebijakan fiskal tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi, kesimpulan utama dari analisis ini adalah Indonesia membutuhkan kombinasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sisi penawaran yang dilakukan secara terkoordinasi. Dengan terkoordinasi tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan pertumbuhan, meningkatkan daya saing, serta lebih siap menghadapi shock ekonomi di masa mendatang. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.